Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, Aku Rahma Awaladisti dengan NIM 63230903. Aku Revana Marianwar dengan NIM 63234331. Aku Diana Balkis dengan NIM 63231550. aku Randy Putra Samranandika dengan NIM 63230314. Kelas 636B35. Prodi Sistem Informasi Akuntansi. Di Fakultas Teknik dan Informatika. Universitas Bina Sarana Informatika, Kampus Kota Tegal. Kami dari kelompok A. Akan mempresentasikan Hasil tugas proyek 2. Yang bertemakan Keputusan investasi. Jadi di topik utama ini kita akan menjelaskan ya, kita akan mempresentasikan 3 bab, yaitu yang pertama ada bab pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, tujuan penelitian, rumusan masalah, manfaat penelitian, dan juga ruang lingkup. Kemudian yang kedua itu kita ada di bab pelaksanaan yang terdiri dari profil dan kerangka konseptual, analisis makroekonomi dan industri, analisis fundamental, ESG dan SWOT, kemudian terakhir ada analisis teknikal dan valuasi. Kemudian yang terakhir itu ada bab 3 yaitu penutup yang hanya terdiri dari kesimpulan dan saran. Yang pertama itu ada investasi saham emas di era ketidakpastian global. Nah, hingga 22 Mei pada tahun 2026 harga emas dunia ini mencapai 4.520 US dollar per ons yang dipengaruhi ketegangan geopolitik dan perdagangan internasional. Kemudian pada PT Indonesia Tbk ini emiten perdagangan emas murni di BI ini pendapat murni dari 2.000 bilionnya sempat terganggu oleh longsor PT Pit Araren pada tahun 2024 yang memangkas produksi hingga 93,4 kilo ons. Kemudian RC ini mulai pulih pada tahun 2026 pasca longsor Pit Araren di tahun 2024 yang menekan produksi menjadi 93,4 kilo ons. Namun menghadapi royalti progresif hingga 16% saat harga emas itu melebihi 3.000 US dollar per ons. Jadi begini ya teman-teman, saat kondisi dunia ini sedang tidak menentu secara politik dan ekonomi, emas ini biasanya jadi pilihan aman atau safe haven. Nah, RC ini menarik untuk diteliti karena mereka adalah produsen emas murni. Meskipun produksinya sempat turun drastis ke 93,4 kilo ons pada tahun 2024 karena kendala operasional. Sekarang mereka sedang dalam fase pemulihan. Tantangannya adalah biaya royalti yang semakin tinggi seiring naiknya harga emas dunia, dan inilah yang ingin kita lihat dampaknya terhadap keuntungan perusahaan. Kemudian di rumusan masalah, yang pertama ini ada bagaimana pengaruh harga emas pada tanggal 22 Mei tahun 2026 terhadap laba bersih dan margin EBITDA RC. Kemudian yang kedua, bagaimana performa rasio keuangan RC dibanding emiten sektor sejenis di BEI. Kemudian yang ketiga, ada berapa nilai intrinsik wajar saham RC menggunakan pendekatan relative valuation. Kemudian yang keempat, bagaimana kontribusi ESG RC terhadap keberlanjutan proyek Tokat Tindung. Kemudian yang terakhir, apa pola teknikal saham RC dan strategi investasinya. Selanjutnya kita akan menjelaskan di bagian tujuan, manfaat, dan ruang lingkup penelitian. Nah, di tujuan penelitian ini yang pertama itu kita menganalisis dampak harga emas yang 4.520 US dollar per ons dan kurs rupiah yang 17.717 per US dollar terhadap profitabilitas RC. Nah, yang kedua, membandingkan rasio fundamental RC, yaitu ada ROE, ROA, DR, PBV, dan PR dengan ANTM, HRTA, dan emas. Yang ketiga, kita menghitung nilai intrinsik saham RC menggunakan metode PR, PBV, dan EF atau EBITDA. Yang keempat, mengevaluasi komitmen ESG RC dan dampaknya terhadap operasional tambang.
Yang terakhir yaitu menganalisis teknikal saham arci untuk menentukan buy zone dan sell zone optimal. Secara garis besar, tujuan kita ini bukan cuma mau tahu arci untung atau rugi, tapi kita mau membandingkan posisi arci di antara pemain besar lainnya di industri emas. Nah, kita juga ingin mencari tahu berapa sih harga asli atau nilai wajar sebenarnya, supaya kita tahu apakah harga pasar saat ini itu sudah terlalu mahal atau justru murah. Kemudian kita lanjut pada manfaat dan ruang lingkup. Nah, di manfaat penelitian ini yang pertama ada sarana pengembangan kemampuan analisis laporan keuangan publik. Kemudian yang kedua itu pemahaman bagi investor dalam menilai kelayakan saham arci. Kemudian terakhir ada dasar analisis objektif bagi investor retail maupun institusional. Kemudian ruang lingkup itu ada objek. Jadi objek kita ini adalah PT Arci Indonesia Tbk. Kemudian faktornya itu ada faktor harga emas, kurs rupiah dan kompetitor. Metodenya yaitu metode analisis fundamental, teknikal, valuasi relatif. Kemudian sumbernya itu dari laporan keuangan Arci, IDX dan Bloomberg. Jadi manfaat penelitian ini itu mencakup pengembangan kemampuan analisis laporan keuangan dan memberikan dasar objektif bagi investor retail maupun institusi. Nah, ruang lingkupnya berfokus pada PT Arci Indonesia Tbk dengan faktor eksternal seperti harga emas dan kurs rupiah yang menggunakan metode analisis fundamental dan teknikal dari sumber data resmi seperti IDX dan Bloomberg. Jadi penelitian ini diharapkan bisa jadi panduan bagi investor dalam mengambil keputusan yang tidak emosional, melainkan berdasarkan data, laporan keuangan, dan tren pasar yang valid. Nah, fokus kita tetap pada Arci dengan memperhatikan pergerakan nilai tukar dolar ke rupiah yang sangat mempengaruhi bisnis emas. Kemudian yang terakhir saya akan menjelaskan yang kerangka konseptual. Jadi kerangka konseptual penelitian ini dimulai dari analisis kondisi makroekonomi seperti harga emas dan kurs USD atau IDR. Nah, kemudian masuk ke analisis industri dan perbandingan emiten yang dilanjutkan dengan realisis fundamental mendalam pada laporan keuangan Arci. Nah, hasilnya akan digunakan untuk valuasi saham menggunakan metode PR, PBV, dan EF atau EBITDA dengan tambahan analisis SG dan SWOT ya. Untuk mempermudah alur berpikir kita pakai pendekatan top down. Kita lihat dulu kondisi ekonominya secara umum, lalu turun ke industri emasnya, baru kita bedah jeroannya atau laporan keuangan Arci sendiri. Dan dari situ kita hitung valuasinya memakai 3 metode utama, yaitu ada PR, PBV, dan juga EF atau EBITDA. Nah, untuk memastikan akurasinya, terakhir kita tidak lupa ini memasukkan faktor lingkungan atau SG dan analisis SWOT untuk melihat peluang serta ancaman bagi Arci ke depannya. Di kondisi makroekonomi, harga emas dan kurs menjadi landasan utama analisis profitabilitas Arci. Kemudian yang kedua ada analisis fundamental dan industri yang mengukur posisi kompetitif Arci terhadap NTM, HRTA, dan emas. Kemudian yang ketiga ada analisis teknikal mengidentifikasi momentum dan area beli atau jual yang optimal. Nah, singkatnya ini, kerangka ini membantu kita menjawab apakah perusahaan ini sehat secara fundamental dan kapan waktu yang tepat untuk masuk atau keluar dari saham ini secara teknikal. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu pembahasan terkait profil penelitian. Profil penelitian kami didasarkan dari perusahaan PT Arci Indonesia Tbk. Kode saham atau bursa yaitu Arci dan atau BII. Dan juga tanggal IPO yaitu 16 Juli 2021. Kemudian harga IPO yaitu Rp750 per lembar. Dan juga sektor atau subsektornya yaitu bahan baku atau pertambangan.
Kemudian untuk lokasi operasi tambang Toka Tindung, Sulawesi Utara. PT Arsi Indonesia Tbk yaitu perusahaan induk penambangan dan pengolahan emas di Sulawesi Utara, mengoperasikan tambang Toka Tindung melalui PT Meres Soputan Mining atau biasa disebut MSM dan PT Tambang Tondano Nusa Jaya atau biasa TTN. Analisis makroekonomi dan industri. Indikator makroekonomi terkini per Mei 2026 yaitu diantaranya ada harga emas. Ya, harga emas ini ada 4.520 per US atau dampak terhadap arsinya yaitu positif. Tentunya harga jual tinggi namun jauh di atas dari biaya produksi. Kemudian adanya BI rate yang tentunya di sini ada 5,25% dari dampak terhadap arsinya yaitu netral, tentunya dari biaya pembiayaan utang stabil. Kemudian adanya imbal hasil SBN per 10 tahun. Dampak dari terhadap arsinya yaitu negatif dengan 6,7%, mengangkat tingkat daripada diskonto per WACC. Kemudian adanya kurs per US dollar atau IDR. Kemudian di sini ada 17.717. Dampak terhadap arsinya yaitu positif ya. Jadi karena di sini adanya pendapatan ekspor USD lebih besar. Pertumbuhan ekonomi RI yaitu 5,61% per kuartal pertama 2026. Dampak terhadap arsinya yaitu positif. Kekuatan konsumsi dan juga daripada investasi domestik. Kemudian adanya royalti emas progresif. Dampak daripada terhadap arsinya sendiri yaitu netral dengan poin 16%. Kekuatan konsumsi dan investasi domestik. Baik, untuk selanjutnya adanya perbandingan emiten emas BEI FY 2025. Di head table kali ini adanya metrik arsi, antam, harta, dan emas. Untuk daripada hal itu, dari kapitalisasi pasar sendiri adanya untuk emas memimpin paling besar sekitar 131 triliun, disusul antam sebesar 91,32 triliun, lalu ada arsi, kemudian adanya harta dengan nominal 12,80 triliun. Selanjutnya adanya pendapatan dan laba. Untuk pendapatan tahunan antam tertinggi yaitu 84,64 triliun, serta disusul daripada laba bersihnya 9,75 triliun. Ya, dan namun di sini adanya juga arsi dengan pendapatan lebih kecil, hanya sekitar 8,31 triliun saja, namun mampu mencetak laba bersih hingga 1,7 triliun. Dan juga untuk laba bersihnya 1,7 triliun, sementara emas justru rugi 425 miliar. Hal ini arsi unggul signifikan di margin EBITDA. Ya, untuk hal ini juga tertinggi antara PR Group dibandingkan dengan Antam yang memang berkisar sekitar 13,90% saja. Kemudian disusul dengan harta 4,26% dan juga emas secara negatif. Untuk ROA sendiri dan ROE di sini yang tertinggi sebenarnya dipegang oleh harta dengan ROE sendiri adanya 30,30%. Namun dari ROA sendiri adanya 9,39%. Untuk RC juga baik dengan ROE yaitu sekitar daripada 28% dan juga ROA-nya 9,9%. Antam masih sehat sementara emas masih negatif.
Dan untuk DER sendiri dari sisi utang Antam paling aman dengan DER hanya 0,43 kali dan RC dan harta di atas 1,3 per 1,8 kali, artinya lebih agresif daripada pakai utang. Kemudian ada valuasi PER dan PBF. Di dalam hal ini untuk valuasi PER terendah yaitu daripada Antam 10,7 kali dan harta 11,8 kali, artinya relatif lebih murah. RC sedikit lebih tinggi, namun PBV RC paling mahal 5 kali. Sementara untuk daripada emas anomali di 20,57 kali meskipun rugi. Dan daripada hal itu juga untuk daripada ini yaitu kesimpulannya RC unggul efisiensi operasional daripada margin EBITDA, harta unggul profitabilitas, ekuitas, ROE. Antam paling defensif dan murah valuasinya, sedangkan emas besar kapitalisasi tapi fundamental negatif. Baik, selanjutnya perbandingan emiten emas BEI FY 2025. Untuk daripada head table yang untuk diperbandingkan adanya metrik RC, Antam dan juga harta serta emas. Untuk kapitalisasi pasar yang paling tinggi yaitu adanya di posisi emas sendiri yaitu 131,11 triliun. Untuk yang paling terendah di situ ada harta dengan 12,80 triliun. Pendapatan tahunan yang paling kecil daripada emas yaitu 2,20 miliar. Yang paling tinggi di situ adanya Antam dengan nominal 84,64 triliun. Daripada laba bersih sendiri yang paling tinggi di situ adanya Antam dengan nominal sekitar 9,75 triliun dan yang paling terendah di situ adanya emas dengan rugi 425 miliar. Untuk margin EBITDA dengan kisaran yang paling tinggi di situ ada 47% dengan nilai Antam sendiri adanya 13,90%, untuk harta adanya 4,26% serta emas yang malah negatif. Dan juga untuk ROE adanya daripada yang paling tinggi tersebut yaitu harta dengan kisaran daripada 30,30% dan lagi-lagi emas mendapatkan negatif. Kemudian dari ROA sendiri yang paling terendah di situ masih emas dengan kisaran negatif dan yang paling tinggi yaitu RC 9,92%. Untuk DER selanjutnya di sini ada yang paling tinggi. Untuk RC sendiri ada 1,83 kali, bahwa PER atau TTM sendiri yang paling tinggi adanya 17,87 kali. Ada PBV untuk daripada emas sendiri 20,57 kali. RC unggul di margin EBITDA 47%. Tertinggi di antara PR Group sumber daripada laporan keuangan emiten BEI diolah. Baik, sekarang kita masuk ke analisis fundamental dari saham RC. Hal pertama yang menarik adalah turnaround yang sangat signifikan di FY 2025, di mana laba bersih RC melesat hampir 10 kali lipat menjadi Rp 1,70 triliun. Ini terjadi setelah berhasilnya proses remediasi pit Araren. Kedepannya, katalis utama di FY 2026 adalah beroperasinya tambang bawah tanah Kopra secara penuh dengan kadar emas yang cukup tinggi antara 4 hingga 27 gram per ton, yang diproyeksikan akan menekan cash cost secara signifikan. Dari sisi keuangan, RC juga menunjukkan proses deleveraging yang sehat. Debt to equity ratio diprediksi turun dari 1,83 kali di FY 2025 menjadi 0,8 kali di FY 2028 yang menandakan kondisi neraca semakin solid.
analisis dari sisi ESG, yaitu Environmental, Social, and Governance. Dari sisi lingkungan atau environmental, yaitu ARSI telah mencapai boron energi sebesar 35,5% dari total konsumsi energi. Mereka juga menerapkan sistem daur ulang air closed circuit yang berhasil meningkatkan penggunaan air daur ulang sebesar 18,2%. Secara year on year, capaian ini juga didukung oleh sertifikasi ISO 14001 2015 serta peringkat proper biru dari KLHK. Di aspek sosial, ARSI mengalokasikan anggaran PPM sebesar $1 juta per tahun yang menjangkau lebih dari 3.700 penerima manfaat di sekitar area tambang, mulai dari kemitraan pertanian, pembinaan UMKM lokal, hingga renovasi infrastruktur pendidikan. Dari sisi governance, ARSI memiliki direktur keberlanjutan yang secara khusus mengawasi strategi dekarbonisasi pelaporan ESG. Pelaporan mereka sesuai POJK nomor 51 dan standar GRI 2021. Tata kelola yang baik ini terbukti meminimalisir risiko konflik dan sosial di sekitar wilayah operasional. Di bagian analisis ini, kami menyusun analisis SWOT untuk melihat posisi kompetitif ARSI secara menyeluruh. Dari sisi strength, ARSI memiliki aset tambang dengan kadar emas yang tinggi dan telah berhasil membuktikan kemampuan turnaround yang kuat. Dari sisi weakness, perusahaan masih dalam tahap transisi operasional tambang bawah tanah yang memerlukan investasi besar. Peluang atau oportunitas datang dari potensi produk penuh tambang kopra yang dapat mendorong profitabilitas lebih jauh. Sementara threats yang perlu diwaspadai adalah volatilitas harga emas global dan resiko operasional tambang bawah tanah. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Diana Balkis. Setelah melakukan analisis SWOT, kami juga melakukan analisis teknikal pada PT ARSI Indonesia pada tanggal 22 Mei 2026 menggunakan beberapa indikator. Yang pertama ada moving average. Moving average digunakan untuk menilai rata-rata harga saham. Di sini kami menggunakan MA20, MA50 dan juga MA200. Nah, di sini secara teknikal ARSI menunjukkan pola bearish atau sedang turun yang mendekati support di harga 1180 sampai 1210 atau selling climax. Dan yang kedua, kita menggunakan indikator RSI atau Relative Strength Index. Jadi RSI itu digunakan untuk menilai apakah saham tersebut overbought atau oversold. Saat ini ARSI berada mendekati oversold. Walaupun pola teknikal ARSI secara RSI menunjukkan bearish yaitu di bawah 50, tetapi hal ini belum menunjukkan oversold. Maka masih mendapati kemungkinan bahwa akan pembalikan arah atau reversal trend. Selanjutnya, setelah dilakukan analisis teknikal, kami menemukan support dan resisten kuat untuk ARSI. Yang pertama ada support atau area beli di kisaran harga 1180 sampai 1210. Untuk area resisten atau area jual 1400 sampai 1500. Dan target harga jangka panjang adalah 1800. Selanjutnya, kami juga melakukan penghitungan valuasi pada PT ARSI Indonesia menggunakan beberapa pendekatan, yaitu relative valuation. Yang pertama ada price to earning ratio. Di sini kami menggunakan dua kemungkinan. Yang pertama ada base case dan bull case. Untuk base case sendiri berdasarkan price to earning ratio berada di harga 1432. Kemudian untuk bull case ada di 1910. Nah, untuk pendekatan yang kedua, kami menggunakan price to book value. Di base case, harga menunjukkan 1412 dan bull case 1797. Dan yang terakhir, kita menggunakan pendekatan EV/EBITDA dengan base case 1280 dan bull case 1750 sampai 2050.
Setelah dilakukan penghitungan menggunakan 3 pendekatan tersebut, diperoleh nilai intrinsik wajar Archie berada di harga 1.280 sampai 1.432. Kemudian untuk nilai bull case Archie berada pada kisaran 1.750 sampai 2.050, yang menunjukkan bahwa Archie saat ini dijual dengan harga undervalue. Setelah melakukan analisis mendalam untuk PT Archie Indonesia, kami mendapatkan beberapa ringkasan dari hasil analisis kami. Yang pertama ada turnaround sukses, yaitu Archie berhasil melewati masa sulit pada fiscal year 2024 dengan lompatan profitabilitas yang signifikan pada fiscal year 2025. Laba bersih Archie naik 10 kali lipat menjadi 1,7 triliun. Kemudian ada katalis masa depan Archie melalui proyek underground kopra dan kapasitas pabrik mencapai 6 juta ton. Dan Archie pada 22 Mei 2026 dengan harga 1.210 menunjukkan harga tersebut di bawah nilai intrinsik, yaitu 1.432 sampai 1.800 atau bahkan mencapai 2.000 untuk bull case-nya. Hal ini menunjukkan bahwa Archie saat ini undervalue dan terdapat margin of safety sebesar 15,5 sampai 48,8%. Kemudian ada momentum rebound juga terkait dari analisis teknikal. Dilihat dari RSI-nya sebesar 34,9 menunjukkan pembalikan arah. Berdasarkan laporan yang sudah kami buat terkait fundamental PT Archie Indonesia, kami menyimpulkan beberapa hal dan saran. Yang pertama, untuk kesimpulan, ada prospek makro, yaitu harga emas dunia saat ini 4.520 per OS. Menjamin margin operasional Archie tetap tebal meski harus membayar pajak progresif sebesar 16%. Kemudian untuk pemulihan kinerja, dari transisi ke tambang bawah tanah kopra mendukung earning per share tumbuh dari 67,71 pada fiscal year 2025 menjadi 131,14 pada fiscal year 2028 berdasarkan forecasting. Dan yang ketiga, ada valuasi dan rekomendasi. Archie undervalue di harga 1.210 versus nilai intrinsiknya yaitu 1.432. Kami merekomendasikan buy untuk saham Archie dengan target harga 1.800 sampai 2.000. Kemudian untuk saran, kami menyarankan untuk investor mengakumulasi saham Archie di harga 1.180 sampai 1.230 atau buy on support dan menetapkan stop loss di harga kurang dari 1.180. Untuk take profit di harga 1.800 sampai 2.000. Kemudian, kami juga menyarankan regulator untuk memberikan kepastian hukum terkait mekanisme bea keluar ekspor emas dan standar ESG tambang. Untuk perusahaan, kami juga menyarankan mempercepat efisiensi biaya, meningkatkan ESG disclosure, dan eksplorasi strategi hedging produksi emas. Dan yang terakhir, untuk mahasiswa, saran kami adalah untuk mengembangkan studi kasus valuasi saham komoditas dengan metode discounted cash flow untuk analisis lebih mendalam. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.